Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua bakal mengupdate salah satu token meme populer kedua, yaitu token Shiba Inu. Dimana sekarang itu informasinya memang agak sedikit negatif dan agak sedikit juga sensitif. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di Coin Market Cap dan melihat kondisi market cryptocurrency. Walaupun sekarang hari Sabtu ataupun hari weekend, ternyata untuk kondisi market agak sedikit recovery. Di sini dari market cap global saja mengalami kenaikan 1,49%. Dan di sini ada Bitcoin mengalami kenaikan 3,24%, ada Ethereum mengalami kenaikan 4%-an, dan dengan beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Walaupun memang masih ada sih beberapa altcoin yang agak cenderung mengalami penurunan ya. Tetapi untuk Shiba Inu sendiri pada hari ini pun mengalami kenaikan 3,31%. Nah, jadi mengenai token Shiba Inu yang bakal kita bahas sekarang ini, ada sedikit penemuan jejak daripada CEO-nya ataupun pengembang pertamanya, yaitu Ryoshi, yang telah meninggalkan token Shiba Inu. Ini cukup menarik sekali untuk kita bahas, tetapi ya buat teman-teman semua, sekali lagi di sini gua bukan nge-FUD, hanya saja salah satu informasi tersebut itu lewat di beranda Twitter gua, dan begitu gua cek-cek ternyata wow, ini cukup mengejutkan sekali dan mungkin harus gua bahas. Dan mengenai peringkat dari token Shiba Inu by data Coin Market Cap, sekarang agak sedikit mengalami peningkatan. Karena di sini untuk DAI sendiri dia mengalami penurunan dari segi market cap-nya. Di sini juga ada Tron mengalami penurunan dari market cap-nya, yang mungkin dengan adanya sebuah pembantaian market cryptocurrency kemarin ya, adanya sebuah pelikuidasian gabungan antara stock market dan juga cryptocurrency sekitar 1,5 triliun. Walaupun dari segi market cap dari token Shiba Inu pun sama mengalami penurunan, tetapi karena di beberapa altcoin di atas Shiba sebelumnya itu lebih dalam mengalami penurunan dari segi kapitalisasi pasarnya dari kedua token tersebut, yaitu DAI dan juga Tron, sehingga Shiba mengalami kenaikan dari segi peringkatnya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini yang gua katakan tadi bahwa adanya sebuah penemuan jejak digital dari Ryoshi. Nah, jadi di sini ada salah satu direkturnya dari bursa Coinbase yang bernama Conor. Untuk CEO Coinbase ya kita udah tahu semua yang bernama Brian Armstrong, tetapi ini adalah direktur dari bursa Coinbase yang bernama Conor. Nah, jadi buat kalian pun silakan kalian cek-cek ya. Apabila dari informasi gua ini ya mungkin hanya sekedar informasi biasa saja, tapi kalian juga bisa mengeceknya. Apakah apa yang dikatakan oleh si direktur Coinbase ini benar, nyata, atau mungkin sengaja dibuat informasi negatif seperti ini, karena di mana dari blockchain layer 2 Shiba Inu yaitu Shibarium akan dirilis di minggu sekarang atau dalam waktu yang dekat. Makanya di sini dari direktur tersebut agak sedikit nge-FUD juga nih ya, memberikan suatu informasi yang negatif terhadap token Shiba Inu. Nah, jadi di sini kita bahas dulu nih mengenai updatean pertamanya dari direktur Coinbase yaitu Conor. Jadi dompet yang telah terhubung langsung dengan pendiri Shiba Inu melalui deposit pertukaran memiliki nama akun OpenSea yang menarik. Wow, jadi ini informasinya cukup sensitif sekali ya. Kenapa gua katakan sensitif? Karena menurut Conor sendiri, jadi dompet yang telah terhubung langsung dengan pendiri Shiba Inu yang dikatakan sebagai Ryoshi yang sekarang telah menghilang, dan itu melalui deposit pertukaran dan bahkan memiliki nama akun OpenSea yang menarik, yaitu Alameda Research. Yang kita tahu Alameda Research ini adalah salah satu perusahaan yang berafiliasi langsung dengan bursa FTX yang telah mengajukan kebangkrutan ya, ataupun bab 11. Nah, jadi di sini ini agak sedikit sensitif juga nih ya. Bukan berarti gua nge-FUD, tetapi ya menurut kalian bagaimana nih dengan adanya sebuah updatean seperti ini dari direkturnya Coinbase. Nah, di sini juga ada yang agak sedikit menarik nih. Jadi menurut Conor sendiri, pendiri Shiba Inu tanpa nama yaitu Ryoshi menyetor ke alamat setoran Bitcab sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan juga 2021. Mungkin tanpa pengetahuan mereka, Bitcab tidak menghasilkan alamat setoran baru. Begitulah cara saya menautkannya ke OpenSea.io Alameda Research. Nah, namun di sini usut demi usut ya, apa yang telah diupdate sebelumnya di sini ini ada alamatnya yang telah dikatakan oleh Conor tersebut ya, bahwa dari foundernya Shiba Inu itu telah memiliki ataupun melakukan sebuah deposit dengan alamat walletnya ya di sini. Jadi alamat walletnya itu 0x220A belakang itu B8F ya.
ini yang ditautkan ataupun ini yang diketahui bahwa menurut dari Direktur Coinbase tersebut, ini adalah alamatnya Ryoshi yang pernah melakukan sebuah transaksi pada tahun 2020 dan juga 2021 ke Bitcup. Namun ketika kita cek di sini, ini tidak ada alamat yang telah ditautkan sebelumnya atau yang telah disebutkan di atas ini ya. Jadi alamat 0x220A yang belakangannya 7B8F ini nggak ada di sini. Jadi menurut gue ini adalah berita yang memang diada-ada atau mungkin ini hanya sekedar fun biasa saja, bahwa ya dimana sekarang Shiba Inu sedang mungkin akan menuju ke hype-nya, dimana perilisan dari blockchain layer 2-nya yaitu Shibarium sudah semakin dekat, dan bahkan sudah ada pengumuman pentingnya dari Satoshi Kusama bahwa mungkin dari peluncuran ataupun perilisan blockchain layer 2 Shiba Inu ini akan di launching di minggu sekarang ya. Itu yang telah diupdate oleh Satoshi Kusama sebagai pengembang utama dari Shiba Inu saat ini. Jadi di sini nggak ada nih ya, ini ada beberapa wallet nih, alamat-alamat walletnya gitu ya. Di sini ada Alameda On Deposit One Address, tetapi di sini nggak ada alamat yang telah dikatakan oleh Kanner di atas ya. Jadi menurut gue ini adalah berita ya mungkin hanya diada-ada saja oleh salah satu direktur Coinbase. Kenapa gua bisa mengatakan seperti itu, atau mungkin ini berita diada-ada tetapi gua up? Karena mungkin buat kalian juga ada yang bisa menyelidiki secara detailnya seperti apa ya. Jadi kalian bisa masuk ke akun Twitternya Kanner, kalian cek-cek di sini. Karena di sini ada salah seorang yang telah berkomentar. Ini cukup menarik juga. Jadi si Kanner tersebut malah ditantang nih ya. Mungkin ini adalah salah satu perwakilan army dari token Shiba Inu. Untuk dari updatean ataupun dari tanggapan akun Twitter leq_den_os ya, dia telah menyatakan kira-kira itu SBF atau Caroline. SBF ini kan Sam Bankman-Fried, salah satu CEO dari bursa FTX, dan Caroline adalah CEO dari perusahaan Alameda Research, salah satu perusahaan yang berafiliasi langsung dengan bursa FTX. Jadi kedua-duanya ini adalah sama-sama CEO, tetapi CEO yang gagal ya. Jadi kira-kira siapa, apakah SBF atau Caroline yang dimaksudkan oleh akun Twitter tersebut? Nah, jadi ini adalah salah seorang yang telah menantang terhadap direktur Coinbase. Jika memang Ryoshi itu adalah SBF atau mungkin Caroline, bisa nggak sih dari direktur tersebut menghapus Shiba dari pertukaran Coinbase ya, jika memang itu memang benar-benar SBF ataupun Caroline. Tetapi ini tidak ada tanggapan sama sekali dari direktur Coinbase yang bernama Kanner ya. Jadi memang menurut gua ini hanya sekedar informasi negatif yang memang dibesar-besarkan saja oleh salah satu direktur tersebut ya yang bernama Kanner. Jadi buat kalian silakan cek-cek, ini banyak banget nih tanggapan-tanggapan dengan adanya sebuah postingan ataupun updatean, tetapi semuanya itu tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Kanner tersebut terhadap Ryoshi adalah SBF atau mungkin Caroline. Dan di sini pun bahkan ada salah satu akun Twitter Pancake ya, jadi dia menyatakan bahwa Ryoshi itu adalah Vitalik Buterin. Jadi memang masih banyak lah beberapa investor ataupun army daripada token Shiba Inu bahwa menganggap Ryoshi ataupun Satoshi adalah Elon Musk atau mungkin Vitalik Buterin ya. Tetapi ini malah berbeda nih menurut dari salah satu direktur tersebut, bahwa Ryoshi itu adalah mungkin CEO-nya dari SBF ataupun dari CEO-nya Alameda Research yang bernama Caroline. Dan seperti yang pernah gua update sebelumnya, bahwa salah satu broker Voyager yang telah mengalami kebangkrutan, dia itu telah menargetkan bahwa dia akan membuang sekitar 100 juta US dollar setiap minggu, dan sekarang terjadi. Bahkan Shiba sempat mengalami edge zero dalam sebuah harganya. Jadi sekarang telah tercatat kembali atau terdeteksi bahwa ada sekitaran 825 miliar Shiba Inu yang telah dibuang oleh Voyager melalui pertukaran teratas saat Shiba Inu menambahkan 0 ya. Jadi kemarin memang di saat market sedang crash-crashnya, tetapi Shiba lebih crash gitu ya, karena memang di sini adanya sebuah pembuangan skala besar dari broker Voyager sekitar 825 miliar Shiba Inu, dan itu yang menyebabkan Shiba kembali edge zero ya. Jadi memang inilah salah satu informasi negatif, dan juga harga Shiba Inu agak sedikit anjlok lumayan parah, walaupun memang bukan hanya dari sini saja sumbernya, itu pun terdampak juga oleh market cryptocurrency yang crash secara menyeluruh, salah satunya dari Bitcoin. Bitcoin saja mengalami penurunan sekitar 8%-an. Dan di sini mengenai informasi tersebut, broker kripto yang telah bangkrut yaitu Voyager terus menjual kepemilikannya. Menurut sebuah laporan oleh On-Chain Data Nerd, selama 24 jam terakhir ia membuang hampir 1 triliun Shiba Inu serta mata uang kripto lainnya dalam jumlah besar di pasar melalui pertukaran kripto utama Binance dan juga Coinbase. Nah, jadi di sini ada beberapa altcoin yang telah dijual oleh broker Voyager di dua bursa tersebut. Ya, jadi memang di sini ada beberapa lah altcoin yang telah dibuang oleh broker Voyager yang mengalami kebangkrutan, karena broker Voyager ini masih memiliki banyak token dan jumlahnya masih cukup banyak sekali. Salah satunya adalah token Shiba Inu. Dan di sini sekitar 825 miliar Shiba Inu yang telah disuntikan ke pasar
Sumber itu telah mencuit bahwa Voyager telah memindahkan sebagian besar Ethereum, PGX, Chainlink, dan juga Shiba Inu ke Binance dan Coinbase. Itu adalah Ethereum senilai 33 juta US dollar atau sebanyak dengan 22.200 koin Ethereum. Dan ada 1 juta US dollar dalam Chainlink, dan ada juga sekitar 6 juta US dollar dalam PGX, dan 9 juta dalam token meme populer kedua yaitu token Shiba Inu, atau setara dengan jumlah tokennya sekitar 825 miliar token Shiba Inu ya. Jadi memang hampir 1 triliunan nih. Di sini pun ada salah satu akun Twitter yang telah membagikan pembuangan token tersebut yang telah dilakukan oleh broker Voyager yang diupdate oleh On-Chain Data Nerd ya sekitar 1 hari yang lalu. Di sini ada Ethereum, PGX, dan juga Shiba Inu, termasuk ada juga Chainlink. Walaupun memang ini dari keempat koin ataupun keempat token yang ketika ini ditotalkan jumlahnya tidak mencapai 100 juta US dollar, hanya sekitar 50 juta US dollar saja. Tetapi ya mungkin si broker Voyager pun tidak mau rugi ya, karena kondisi market kemarin itu sedang crash sekali itu, bahwa Bitcoin saja mengalami penurunan di bawah 20.000 US dollar, bahkan menyentuh ke harga 19.000 US dollar. Nah, jadi mungkin masih ada penjualan-penjualan berikutnya selama memang broker Voyager masih memiliki jumlah koin yang masih banyak, khususnya untuk token Shiba Inu. Dan buat kalian juga harap berhati-hati nih ya dengan kondisi Shiba saat ini, karena dari broker Voyager sendiri sebelumnya itu pernah gua update ada sekitar 5,1 triliun lagi yang masih dimiliki oleh broker Voyager terhadap token Shiba Inu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi apabila menurut kalian informasi gue kali ini kurang begitu menjelaskan, silahkan kalian cek-cek kembali. Kalian bisa mengeceknya di Twitter. Dan barusan juga mungkin kalian telah mengetahui gitu ya, apa saja sih yang berdampak negatif terhadap token Shiba Inu. Sebetulnya bukan hanya dari dampak market saja gitu ya, tetapi adanya sebuah pembuangan dan juga adanya sebuah FUD yang telah terjadi dari salah satu direkturnya Coinbase yang bernama Canard. Nah, itu cukup sangat sensitif sekali untuk updatean yang telah diangkat, dan mungkin menurut gua agak sedikit dibesar-besarkan juga oleh salah satu direktur Coinbase tersebut yang bernama Canard. Dan buat kalian yang memang ingin cek secara mendetail, silahkan kalian selidiki sendiri. Kalian masuk ke akun Twitternya Canard tersebut, kalian cek-cek di sana. Apakah memang Ryoshi itu SBF, atau mungkin Caroline, atau Ryoshi itu malah Vitalik Buterin. Nah, jadi menurut gua ini kita belum bisa memecahkan suatu permasalahan tersebut. Kira-kira siapa Ryoshi? Lagi pula sampai dengan saat ini Ryoshi nggak tahu kemana ya. Kita sekarang mungkin berfokus terhadap salah satu pengembang yang masih ada yang bernama Satoshi Kusama. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.